bulan Juli ini, itu kan memang adalah event tahunan kita. Itu kita adakan setiap tahun. Sampai saat ini lulusan kita udah ada sekitar 2000 graduates, atau kita sebutnya ya graduates atau certified holder dari 5 program yang ada di ISCIA Indonesia. Lihat pada saat itu juga untuk sertifikasi supply chain secara internasional juga masih kurang, dan demand-nya ada, maka dari itu inisiatif untuk membentuk ISCIA Indonesia pun hadir di 2019 itu, Mas. Sekarang saya bersama dengan Bapak Andi Ayub selaku Partnership and Community ISCIA Indonesia. Terima kasih Pak Andi sudah berkenan mampir di studio Transguni ini, Pak. Siapa? Ya, Pak, menarik terkait profil dari ISCIA sendiri. Kita ketahui kan sebagai lembaga sertifikasi supply chain yang mungkin memiliki rekam jejak panjang ya di Amerika ya. Bisa jelaskan profil singkatnya seperti apa? Oke, kalau ISCIA Indonesia atau ISCA, kita salah satu lembaga bisa dibilang pionir lah, yang paling pertama di global untuk menerbitkan sertifikasi dan training di bidang supply chain. Itu memang paling pertama kita di 2003 di global di Amerika. Kemudian sampai saat ini kita udah ada 40 cabang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia ini kita baru masuk di 2019, yang dibawa langsung oleh Profesor Nyoman. Nanti mungkin kita bisa ngomong tentang profil beliau. Beliau merupakan salah satu expert lah di bidang supply chain di Indonesia. Beliau juga merupakan member langsung dari ISCIA Global. Makanya pada tahun 2019 itu beliau ditawarkan untuk apakah ini mau dibuka untuk cabang Indonesia. Nah, melihat pada saat itu juga untuk sertifikasi supply chain secara internasional juga masih kurang, dan demand-nya ada, maka dari itu inisiatif untuk membentuk ISCIA Indonesia pun hadir di 2019 itu, Mas. Gitu. Tadi disebutkan bahwasanya founder dari ISCIA Indonesia adalah Prof. Nyoman ya? Betul. Mungkin alasan beliau apa ya untuk tertarik untuk membawa ISCIA dari Amerika ke Indonesia? Kalau founder kita sendiri kan Prof. Nyoman Pujawan, dia merupakan juga salah satu profesor di bidang supply chain dari Institut ITS Institut 11 November di Surabaya. Nah, beliau juga melihat bahwa memang kurikulum untuk supply chain kita di Indonesia itu kan maksudnya belum ada yang berstandar internasional pada saat itu. Terus dilihat juga potensi dalam switching karir dan mengembangkan karir itu ada banget di situ, tapi belum ada yang bisa nge-provide di Indonesia. Makanya beliau sebagai salah satu mungkin yang merasakan impact langsung dari sertifikasi global, membawa itu ke Indonesia karena ada penawaran juga dari ISCIA Global untuk ekspansi pasar. Maka dari itu beliau juga mempunyai kapabilitas karena sudah tersertifikasi dan membuka training, maka di Indonesia akhirnya diputuskan untuk membuka ISCIA cabang Indonesia. Artinya ISCIA ini secara sertifikasinya udah secara global ya? Iya. Dan waktu itu belum ada yang di Indonesia yang udah secara global. Betul. Gitu. Mungkin ada tapi belum terlalu di-provide. Jadi kayak ini juga mungkin salah satu yang bisa taking point perbedaan ISCIA Indonesia dan mungkin sertifikasi lain, karena di ISCIA Indonesia kita selain provide sertifikasi, kita pun ngajar trainingnya. Jadi kayak memang materinya tuh dibahas satu persatu, bukan hanya memberikan textbook ataupun diberikan materi untuk dipelajari, namun kita juga ada sesi trainingnya yang diadakan oleh orang-orang yang sudah bersertifikasi juga di bidangnya. Dan dari 2019 sampai hari ini 2025, artinya udah 6 tahun ya? Iya. Itu capaiannya mungkin sudah berapa lulusan yang dilahirkan oleh ISCIA? Kalau sampai saat ini lulusan kita udah ada sekitar 2000
2000 graduates atau kita sebutnya ya graduates atau certified holder dari 5 program yang ada di ISCA Indonesia. Sebenarnya kalau untuk program sertifikasi sudah banyak sih, ada belasan dari global, tapi yang diadopsi di Indonesia itu ada 5, Mas. Jadi 5 itu certified supply chain analyst. Itu yang paling basic dari entry level, memang yang baru mengenal dunia supply chain. Kemudian untuk lebih spesifik ada CPLM atau certified certified professional in logistic management. Itu memang orang-orang yang bergerak di bidang logistik. Itu disarankan biasa ambil itu, memiliki pengalaman kerja. Kemudian kita ada CPSP atau procurement, yang memang orang bergerak di bidang procurement. Kemudian kita ada CSSCP atau Sustainable Professional. Itu program yang paling baru masuk sekarang, dan yang paling advance itu kita ada Certified Manager in Supply Chain. Ada 5. Ada 5. Ada 5 sih. Dan itu melahirkan sekarang holder kita ada 2000 holder yang tergabung dalam komunitasnya ISCA. Jadi ketika mereka sudah graduate istilahnya, lulus untuk sertifikasi tersebut, mereka masuk dalam komunitasnya ISCA Indonesia. Mungkin kalau dari data yang ada dari 2000 lulusan atau graduate tadi, itu proporsi terbesar yang di sertifikasi yang mana yang paling banyak? Dari ini ya, paling banyak itu memang dari CSCA yang paling basic. Jadi memang untuk scope-nya pun dari fresh graduate, bahkan ada yang sebelum lulus pun di final year student itu udah ada yang ngambil untuk persiapan masuk ke dunia profesional, Mas. Dan yang paling banyak itu sih, karena memang sertifikasi pertama kita luncurkan dari 2019 itu. Jadi memang kita tuh nggak langsung 5 nih sertifikasi yang kita luncurkan pada saat pertama kali hadir di Indonesia. Namun bertahap. Nah, yang paling terakhir itu sertifikasi untuk sustainability professional. Gitu. Oke. Artinya ini sebenarnya tidak terpaku di satu industri ya. Semua yang memang mau tertarik di belajar basic tentang logistik bisa lewat ISCA gitu ya. Iya, betul. Makanya kita pun berusaha sampai saat ini untuk provide, karena kan dari global sebenarnya sudah lumayan banyak. Apalagi sekarang ngomong tentang teknologi kan lumayan banyak juga tuh. Nah, sebenarnya kita udah punya untuk hal tersebut, cuman kita mungkin bertahap melihat demand dari teman-teman di Indonesia. Dan semua pun nggak terpaku, misalnya orang energi nih cuman belajar tentang yang umum aja atau manajer doang, tapi kan di bidang itu ada orang yang butuh juga bilang logistik, procurement. Jadi ini tidak limit terhadap satu industri, tapi memang di setiap industri kan punya bagiannya masing-masing, ya gitu. Dan tidak terbatas untuk kalangan profesional ya? Maksudnya akademisi atau mungkin mahasiswa bisa ya? Betul, karena kita juga di komunitas kita bukan cuman seperti yang saya mention tadi ya, di CSCAU, bahkan final year student pun udah prepare nih untuk ambil CSCA gitu. Nah, proporsi dari data yang ada dari kalangan akademisi, mulai mungkin entah itu dosen atau mahasiswa mungkin ya, itu berapa persen dari total yang? Kalau sampai saat ini ada di belasan persen, hampir 20 sih Mas, untuk akademisi dan mahasiswa. Gitu. Dan itu kan kita update terus setiap tahun, karena final year student nanti tahun depan mereka udah kerja profesional, itu proporsinya bakal berbeda. Tapi untuk saat ini sekitar 20% itu diisi oleh akademisi dan student. Final year dan student. Gambaran materi training dan mungkin profile trainernya seperti apa? Oh ya, kalau untuk gambaran training sendiri, yang seperti saya sebutkan dari CSCA itu kita lebih banyak membahas tentang fundamental supply chain. Ketika masuk ke CPLM, itu memang fokus spesifik beberapa masalah teknis ataupun yang sering terjadi study case di lapangan tentang logistik, sampai ke SCM itu lebih ke lebih extended dari CSCA. Ketika CSCA fundamental, di SCM manager ini kita lebih advance, lebih banyak study case, lebih banyak istilahnya yang menyangkut tentang manajemen dan ini di bidang supply chain. Jadi itu memang bervariasi tergantung kebutuhannya masing-masing gitu. Dan itu apakah ada semacam penyesuaian? Maksudnya kan ini secara materi mungkin diadopsi langsung dari negara asalnya. Mungkin secara bisnis proses di Indonesia berbeda mungkin dengan negara asalnya. Apakah ada semacam penyesuaian nih?
Kalau untuk kurikulum sebenarnya kan pada dasarnya kita mengikuti standar global di ISCEA manapun itu. Cuman dari sesi pengajar, karena kita pengajarnya juga dari Indonesia. Ada praktisi ya? Ya, ada praktisi. Ada praktisi. Jadi mungkin tadi pertanyaannya ada trainernya dari mana saja. Jadi trainer kita sekarang ada yang dari akademisi, beberapa institusi yang lumayan bergerak di bidang logistik juga dan supply chain, dan ada beberapa dari praktisi, karena memang kita harapannya di graduates itu lulusan kita bukan cuma hanya dari lulusan, tapi juga bisa kembali untuk ngabdi untuk komunitas. Jadi makanya kita juga ada beberapa kegiatan yang ngisi itu kebanyakan dari komunitas kita, karena kita kan memang tujuannya continuous learning. Jadi emang ada beberapa yang kita rasa kapabilitasnya cukup. Dari graduate kami sekarang udah lumayan ada beberapa yang ngajar juga gitu. Dan dari beberapa perusahaan juga. Yang dimasuk komunitas itu setelah yang sudah pernah training atau lulusan dari ISCEA gitu, ada komunitasnya sendiri gitu? Iya, betul. Jadi setelah mereka ngambil sertifikasi, mereka otomatis masuk ke dalam komunitas ISCEA Indonesia gitu. Oke, dengan beberapa aktivitas mungkin yang terakhir, event terakhir itu ya? Iya, event terakhir yang di bulan Juli ini itu kan memang adalah event tahunan kita. Itu kita adakan setiap tahun. Memang itu adalah annual summit. Nah, kalau untuk kegiatan lainnya kita juga masih ada sih, Mas. Kayak kita baru mulai di tahun kemarin, kita ngadain beberapa event offline yang memang mungkin goals-nya sama ya, networking, tapi versinya lebih ringan. Itu kita adakan di akhir tahun dan di awal tahun. Itu namanya Supply Chain Connects. Dan beberapa aktivitas online lainnya kita punya kayak mini course, expert class, dan kita juga rajin untuk edukasi, bikin podcast. Jadi setiap bulan itu kita ada rilis podcast juga melalui YouTube kita. Itu yang ngisi juga graduates kita atau dari komunitas kita gitu. Di luar aktivitas dari training. Di luar aktivitas training, iya betul. Kembali soal profil pemegang sertifikat dari ISCEA ini mungkin bisa agak lebih detail mungkin Pak Ayu. Dari bidang industrinya, pekerjaannya, level jabatan, dan mungkin background yang lain. Kalau yang dari industri itu yang ngajar yang paling program terbaru itu kan di sustainability professional. Itu salah satunya adalah Ibu Cecil. Beliau merupakan profesional di FMCG dan beliau itu merupakan holder sertifikasi juga di FMCG Diego sekarang yang ngajar. Adapun beberapa juga yang dari graduates kita. Salah satunya Ibu Nimita, beliau juga di Schneider Electric, itu sudah mulai masuk untuk ngajar untuk yang manajer. Jadi kayak memang kita kadang untuk associate trainer itu memang tetap dari Prof Newman untuk trainer, tapi associate trainer itu kadang kita sesuaikan dengan kebutuhan ininya, industrinya sendiri gitu. Umumnya ketika profesional itu akhirnya tertarik ke sertifikasi di ISCEA itu motifnya untuk jenjang karir kah atau untuk upgrade knowledge kah atau? Memang untuk motivasi sendiri kan beda-beda ya tiap orang. Tapi paling banyak itu memang mereka nyari satu kan, kalau untuk sertifikasi sendiri itu kita mau terlihat istilahnya ada standarisasi untuk kita dapatkan. Istilah citra kita ketika yang bisa dilihat itu melalui sertifikasi, karena sertifikasi ISCEA juga kan itu merupakan gelar kan, gelar yang pertama. Ada juga beberapa graduates kami yang menggunakan sertifikasi ini untuk sebagai salah satu syarat untuk naik jabatan. Untuk jenjang karir ya? Jenjang karir, karena sebenarnya kita juga udah diakui di lembaga sertifikasi di internasional, dan kita juga beberapa kali kerjasama dengan beberapa lembaga dan asosiasi di Indonesia. Nah, itu digunakan kadang untuk switching karir juga. Yang maksudnya yang tadinya industri A akhirnya B gitu. Iya, betul. Kadang ada pun yang misalnya dia backgroundnya dari misalnya SCM secara general kan, tiba-tiba dia ngambil CPLM, emang mau fokus ke logistik, ke switching ke
tapi masih mungkin dari lingkup industri yang sama. Ada juga kasusnya di industri berbeda dia pindah untuk menggunakan gitu. Oke. Dan itu banyak ya? Lumayan banyak. Istilahnya kan kalau sertifikasi kredensial gitu kan buat seseorang. Jadi itu kadang bisa dijadikan added value buat orang-orang untuk entah itu sebagai tadi satu untuk switching karir atau jabatan maupun sebagai acknowledge mereka gitu di publik. Pada umumnya lebih motifnya untuk memang karir personalnya. Paling banyak sih sebenarnya pertama untuk added value sama memang mau continuous learning untuk belajar. Nah yang kasus ini mungkin lumayan banyak ketiga dan keempat itu adalah itu naik jabatan dan switching karir. Oke, tadi soal legalitas nih, soal legitimasi mungkin di mata industri, apakah sudah terakui khususnya untuk industri di Indonesia? Iya, sudah terakui untuk di industri Indonesia karena seperti yang saya mention tadi ada beberapa bahkan beberapa perusahaan di Indonesia pun sudah menggunakan standarisasi untuk sertifikasi untuk naik jabatan seperti yang saya mention tadi kan. Ada 1-2 graduates kami maksudnya kita sempat sharing juga, ternyata di perusahaannya emang butuh sertifikasi internasional dan salah satunya ISCA itu diakui untuk salah satu syarat untuk naik jabatan tersebut. Gitu. Karena sekalipun sebenarnya kalau di Indonesia kan ada regulasi semacam BNSP ya, itu apakah terintegrasi atau semacam seperti apa? Kita itu, maaf saya coba lihat ya, untuk ISCA Indonesia itu kita untuk secara legalitas ini sudah di standar kompetensi kerja negara nasional Indonesia itu sudah diakui. Jadi memang untuk secara legalitas dari kan itu sertifikasi memang ada banyak yang secara nasional kan. Dari secara internasional sebenarnya sudah diakui dan di beberapa institusi pemerintah pun ada yang masuk ke sertifikasi kita dan itu bisa digunakan sebagai standarisasi mereka untuk salah satunya naik jabatan. Artinya tercatat dan diakui oleh regulasi pemerintah saat ini. Betul. Siap. Oke, kembali soal event terakhir di Juli kemarin itu bisa didetailkan aktivitasnya apa sih? Oke, jadi kalau untuk event Juli, SCIS, Supply Chain Innovation Summit, itu merupakan event tahunan kita. Dan di tahun ini lumayan banyak perkembangan signifikan, by numbers, sebenarnya dari tahun lalu kita ada di sekitar 126, sekarang di sekitar hampir 150 attendees yang datang dan terdaftar. Kemudian kita menghadirkan juga beberapa sesi terbaru, misalnya seperti sesi interaktif. Jadi kita tidak hanya melibatkan panel speaker atau keynote speaker kita yang merupakan agenda tahunan, tapi kita mau inisiatif dari peserta juga terlibat lebih interaktif pada sesi tersebut gitu. Dan kita memang karena kita tahu kebutuhannya banyak dari sisi networking, jadi mungkin dari tahun ini kita perbanyak untuk sesi tersebut. Nah, yang bikin beda juga, kita baru meluncurkan produk di tahun ini. Itu ada 2 associate program, jadi memang untuk fresh graduate dan mahasiswa. Karena kan tadi sebenarnya ada program CSCA nih, namun mungkin menjawab kebutuhan pasar, mahasiswa tuh kapabilitasnya mungkin belum sampai untuk professional certified, makanya kita berusaha untuk adjust dengan teman-teman mahasiswa yang mau tersertifikasi secara internasional, namun istilahnya versi light-nya, versi ringannya, jadi hanya diajarkan separuh dulu untuk teman-teman yang masih berkuliah, nanti mungkin ketika ada kebutuhan baru bisa upgrade ke CSCH yang lebih profesional. Gitu. Tapi sebenarnya kalau event SCIS ini visinya apa dari sebenarnya visi awalnya sih kita mau ada wadah untuk komunitas kita awalnya. Cuman kita melihat perkembangan ternyata dari luar komunitas professional supply chain juga ngerasa bagus nih. Karena kan sebenarnya SCIS ini bukan sekedar final day yang satu hari di tanggal 12 itu. Jadi kita dari bulan Mei pun kita udah start kegiatannya secara online. Itu memang tujuannya kita mau sebagai wadah inovasi. Jadi memang dari tahun lalu kita punya 7 minggu sebelum final day itu. Yang dilakukan daring itu ya? Dilakukan secara daring. Apa saja yang dilakukan?
Secara daring kita ada weekly meeting conference, itu di tahun lalu kita ada 7 minggu, di tahun ini kita tambah 1 karena memang kita ngelihat demand-nya banyak. Terus untuk presentasinya itu kebanyakan dari komunitas kita, memang kita mereka mempresentasikan inovasi mereka dan mungkin topik-topik yang relevan dengan saat ini itu di 8 sesi tersebut. Dan mungkin untuk sesi networking secara langsung kita wadahi dari SCIS Final Day ini kemarin. Oke, dan ini bisa dikatakan udah tahun kelima gitu ya? Iya, untuk yang ini udah sesi ke-6, edisi ke-6. Jadi di 2020 pertama kali, namun di 2 tahun pertama itu kita lakukan secara online karena kan pandemi kemarin, Mas. Gitu. Dan sejauh ini progresnya gimana selama 5 tahun terakhir ini? Selama 5 tahun ini, alhamdulillah, maksudnya untuk secara kuantitas dan kualitas itu masih terjaga sampai sekarang. Peningkatannya, antusiasnya juga masih lebih berkembang. Kayak bahkan dari kemarin pun dari salah satu speaker kita dari tetap dalam satu asosiasi ISCA juga, tapi dari cabang Afrika datang untuk kontribusi mengisi menjadi salah satu speaker di acara kami. Gitu. Dan yang membedakan untuk secara timbang tahun lalu apa? Kalau perbedaan yang signifikan seperti yang saya mention tadi, mungkin lebih banyak sesi yang interaktif kita hadirkan, karena kan pada umumnya biasanya kita bikinnya keynote dan panel discussion, tanya jawab gitu kan. Jadi kita melihat ada kebutuhan, kita mau nih pesertanya juga lebih aktif. Nah, ada kita bikin satu interaksi, kita mau lihat insight dari peserta based on their industry. Kemudian di tahun ini itu juga kita ada produk baru yang kita rasa kita luncurkan untuk teman-teman yang fresh graduate ataupun teman-teman final year. Dan memang euforianya lebih ramai juga di tahun ini sih, Mas. Dan soal pemilihan dari tema sendiri kan juga soal energi terbarukan itu. Betul. Ya. Itu kenapa? Kita mikirnya sebenarnya kalau berbicara tentang digitalisasi, sustainability, itu kan pembahasan yang memang dari beberapa tahun kemarin kan. Cuman kita melihatnya di tahun ini kita ngangkat tema digitalization, AI dan energy. Itu karena kita ngerasa memang 2 topik tentang digitalisasi khususnya AI. Kan dulu tuh kita trennya transformasi digital, digitalisasi, sekarang udah masuk ke AI, IoT. Nah, makanya kita mau ngangkat karena merupakan salah satu, kita bilangnya teknologi dan energi itu suatu persimpangan yang memang sangat dibutuhkan di sekarang, apalagi mungkin awareness tentang sustainability itu bukan sesuatu yang awam lagi kan. Jadi kayak kita mau mencoba untuk wadah ini topik terbaru dan memang pembahasannya lebih terkini dengan beberapa kita mengundang beberapa speaker yang memang advance di bidangnya gitu. Dan sebenarnya dari kalangan komunitas ISCA sendiri sudah melakukan itu untuk istilahnya untuk inovasi dari energi terbarukan. Betul. Dari kita bisa melihat juga dari, maksudnya kita kan bikin sesi online, ada 8 sesi itu memang beberapa topik sudah mengarah ke sana. Memang walaupun misalnya ngebahas tentang logistik, membahas tentang procurement atau warehouse, tapi arahnya udah ke green logistik atau misalnya digitalisasi tentang itu. Jadi kita memang melihat tren-tren itu sudah lumayan naik, dan di final day pun kita berusaha untuk menghadirkan memang orang yang benar-benar expert di bidangnya. Seperti kayak kemarin di final day kita mengundang Pak Rio Theodore. Beliau merupakan salah satu direksi di bidang transformasi operations. Itu banyak membahas tentang transformasi digital di bidang perkapalan, khusus ekspertisnya beliau. Kemudian kita membagi 2 panel, yang memang panel pertama itu khusus untuk digitalisasi AI, dan di panel kedua kita fokus ke sustainability dan energi terbarukan. Nah, di panel pertama itu salah satunya ada dari CEO dari ISCA Afrika. Dia ngebahas tentang evolusi digitalisasi. Kemudian masuk ke Ryan Ching, merupakan dia salah satu head di
sekarang di Indonesia ya untuk Slimstock banyak membahas tentang AI dan efisiensi khususnya di bidangnya mereka. Kemudian ada salah satu dari graduates kita juga, Pak Artanugraha, itu ngebahas tentang lebih teknis lagi mengenai digitalisasi efisiensi di lapangan dan operations gitu. Nah di sesi kedua itu kita banyak fokus mengenai energi terbarukan. Jadi kita menghadirkan salah satu graduates kami juga, Ibu Anata. Beliau juga merupakan expertise di bidang sustainability dan beliau bekerja di salah satu perusahaan energi terbarukan. Jadi memang banyak presentasi, dia membawa fundamental. Kemudian dilanjutkan pembicara kedua dan ketiga itu dari teman-teman Sun Energy. Memang mereka fokusnya ke renewable energy, dan yang terakhir ditutup oleh teman-teman dari Huawei yang memang provide teknologi berbasis sustainability. Kurang lebih seperti itu sih yang mengisi acara kemarin. Dari banyak hal yang didiskusikan, mungkin summary poin-poinnya yang bisa disampaikan apa? Sebenarnya kalau dari kemarin itu yang dari pertama kan kita lihat pergeseran transformasi yang dibawakan dari, kita bisa melihat kontras dari ISCEA Afrika itu bahwa tentang perjalanan digitalisasi, kemudian sekarang udah masuk ke seberapa signifikan sih sebenarnya IoT dan masalah data security yang nah itu emang ngebahas tentang tren-tren transformasi digital yang ada di supply chain dan concernnya. Nah yang kalau di sustainability itu kita paling banyak ngebahas tentang bukan sekedar kita harus go green atau misalnya tuntutan perusahaan harus lebih sustain, tapi memang seberapa membantunya cost efisiensi yang dihasilkan oleh energi terbarukan dan seberapa pentingnya untuk masa depan di bidang supply chain. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Terakhir mungkin Pak Ayub, plan dari ISCEA atau mungkin di event IIS berikutnya seperti apa? Kita sih untuk event tahun depan mungkin kita harapkannya euforianya masih tetap terjaga dengan dengan topik-topik yang mungkin kita akan lebih gusungkan, lebih terbarukan lagi. Kemudian kita harapnya juga lebih banyak kolaborasi dengan entah itu instansi ataupun perusahaan-perusahaan yang memang tertarik dalam bidang supply chain, dan hopefully ini juga bisa membantu untuk edukasi lebih lanjut untuk bukan cuma dari komunitas kita tapi semua teman-teman profesional di bidang supply chain di Indonesia. Paling terakhir Pak Ayub, mungkin bagi yang tertarik untuk join sertifikasi di ISCEA, apa yang ingin disampaikan? Untuk teman-teman mungkin yang pengen join di sertifikasi ISCEA mungkin bisa cek terlebih dahulu kebutuhannya, karena itu kan berbeda kebutuhan teman-teman masing-masing. Tapi yang bisa kita janjikan adalah di komunitas kita sama-sama belajar, sama-sama ngadain beberapa event buat networking. Jadi memang bukan sekedar hanya sertifikasi, nggak hanya sekedar terima sertifikat selesai. Iya betul, tapi kita benar-benar luas untuk networking. Bisnis bisa datang dari mana saja kan Mas, dan kita harap ini bisa menjadi salah satu trigger juga buat teman-teman di industri untuk continuous learning juga sih Mas. Terima kasih Pak Ayub. Siap. Sukses untuk ISCEA. Siap. Terima kasih sudah mengundang kami juga. Siap.